Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil islami wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wadhkuru qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqad hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, tahun ini disebut tahun politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pengertian bahwa kita dalam beberapa bulan lagi akan melakukan pemilihan umum, memilih wakil-wakil kita di legislatif dan memilih pimpinan tertinggi eksekutif dalam banyak daerah, atau presiden, wakil presiden, gubernur, dan seterusnya. Maka salah satu pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa rambu-rambu Islam yang mesti kita perhatikan di dalam memilih wakil-wakil dan pemimpin kita itu. Satu hal harus diingat sebelum menjawab pertanyaan itu, bahwa keadaan jauh berbeda antara ketika Al-Quran turun dengan keadaan kita di Indonesia sekarang ini. Pada waktu Al-Quran turun, belum ada yang namanya negara di dunia Islam, atau di dunia yang nantinya menjadi wilayah yang disebut dengan dunia Islam. Al-Quran turun di dalam masyarakat Mekah dan sekitarnya yang tidak mengenal kekuasaan politik yang menyatukan mereka. Yang ada adalah kabilah-kabilah atau suku, bagian dari suku-suku Arab, dan juga persekutuan antara beberapa kabilah. Kabilah agak sulit diterjemahkan di dalam konteks Indonesia karena memang kita tidak punya apa yang disebut kabilah itu, apalagi sekarang. Ya, memang ada suku, tapi sebenarnya suku tidak pas untuk menerjemahkan kabilah. Suku atau kabilah itu dipimpin oleh seorang ketua suku atau pimpinan kabilah, ketua kabilah yang bukan hanya memimpin tapi juga membagi hal-hal yang diperoleh oleh kabilah-kabilah itu di dalam peperangan. Harus diingat juga bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang berperang satu sama lain. Kabilah-kabilah yang lain itu berperang hampir setiap saat perang, apakah antara sesama warga dalam satu kabilah, atau antara kabilah satu dan kabilah yang lain, atau antara kumpulan beberapa kabilah dengan kumpulan beberapa kabilah yang lain. Itu terus saja terjadi dari jauh sebelum Islam datang sampai dengan Islam datang pun masih terjadi peperangan seperti itu. Ya, itu mungkin baru berhenti 100 tahun setelah kedatangan Islam, perang antara kabilah-kabilah yang ada di Arab itu. Nah, karena itu
tidak akan menemukan model kepemimpinan seperti yang kita alami sekarang di Indonesia. Di Indonesia negara yang bukan hanya bukan hanya menyatukan banyak suku yang berbeda-beda, tapi juga menyatukan beberapa pemeluk agama yang berbeda-beda agamanya. Jadi memang jauh sekali. Karena itu ketika kita memahami Al-Quran atau hadis di dalam masalah kepemimpinan itu, kita harus menyesuaikannya juga dengan ketika mau mempraktekannya, harus disesuaikan dulu dengan keadaan kita di sini, dalam keadaan kita sini. Ada itu satu hal. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam Al-Quran terdapat sifat-sifat pemimpin yang ada di dalam diri Rasulullah SAW yang itu bisa dipakai untuk pegangan di dalam kita memilih pemimpin sekarang ini. Di antaranya ayat yang saya bacakan tadi, yaitu terjemahannya, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri, artinya dari masyarakat kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri, yang mempunyai tidak setidaknya ada azizun, ada beberapa sifat. Satu adalah azizun alaihi ma'anittum, yang dia itu sangat berat hatinya karena memikirkan apa yang menimpa kalian. Maka dari sini bisa kita ambil pegangan, yaitu bahwa pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang memperhatikan rakyat, memperhatikan apa yang menjadi penderitaan kita. Apa penderitaan kita? Misalnya, walaupun negeri kita ini sangat kaya dengan sumber daya alam, tetapi masih banyak orang yang kekurangan makan. Apa yang disebut dengan stunting. Ada anak-anak yang tidak bisa berkembang fisiknya karena kekurangan gizi. Stunting itu ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Mengapa bisa terjadi padahal negaranya kaya dengan sumber daya alam? Ya karena sumber daya alam itu tidak merata dibagi untuk rakyat, atau tidak dibagi dalam porsi yang adil. Ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Ya. Semestinya di negeri kaya seperti ini tidak boleh ada orang yang sangat miskin. Mestinya semua orang harus cukup kebutuhan fisik, kebutuhan badaniahnya itu harus tercukupi. Tapi nyatanya tidak. Nah sekarang kita pilih pemimpin yang memperhatikan hal itu, yang peduli kepada apa yang dialami atau kesulitan yang menimpa rakyat Indonesia. Azizun alaihi ma'anittum. Lalu yang kedua, harisun alaikum. Harisun alaikum artinya yang sangat menginginkan kebahagiaan kalian. Jadi pemimpin yang kecuali peduli kepada apa yang menimpa rakyatnya, juga yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Harisun alaikum, tidak membiarkan orang tidak bisa berkembang dengan cukup, tidak bisa berkreasi dengan memadai, tidak. Jadi apa yang menjadi kebutuhan pokok fisik maupun non fisik, mental, spiritual itu diusahakan untuk bisa dipenuhi. Jadi tadi memperhatikan lalu mengusahakan. Lalu yang berikutnya, bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW sangat kasih, sangat menyayangi orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawanya. Bil mu'minina raufur rahim. Juga ketika kita bawa ke Indonesia, itu berarti bahwa pemimpin itu mencintai rakyatnya dan ada bersama-sama dengan rakyat, bukan menjauhi rakyat, bukan tidak mengerti apa yang dialami rakyat. Kita orang kalau kita menyayangi, mencintai seseorang,
maka kita memperhatikan dan mengusahakan agar orang itu bahagia, melindunginya dari berbagai mara bahaya dan seterusnya. Ini kalau kita menyayangi. Walaupun menyayangi itu juga tidak berarti lalu memanjakan, karena sayang itu juga berarti membiarkannya bisa berkembang atau mengarahkannya kepada perkembangan yang wajar. Ya, kalau kita menyayangi anak kan kadang-kadang kita juga keras. Misalnya kalau anak tidak bisa bangun pagi, misalnya ya kita bangunkan di waktu pagi, dan kalau perlu dengan tindakan-tindakan terapi yang keras kadang-kadang. Awal-awalnya mungkin setelah terbentuk baru bisa dibiarkan. Kan yang lain. Jadi kita memaknai bahwa Nabi Muhammad SAW mencintai orang beriman ketika kita bawa dalam persoalan memilih pemimpin, itu mesti dimaknai sebagai kita cari pemimpin yang betul-betul menyayangi rakyatnya, menyayangi orang-orang yang menjadi bagian tugasnya untuk membawa mereka kepada kebahagiaan. Lalu di awalnya tadi sebelum 3 sifat tadi dikatakan min anfusikum, dari kalian sendiri. Artinya yang kita kenal. Beberapa ayat itu menyebutkan bahwa orang Mekah dulu, kenapa ayat-ayat seperti ini muncul, kenapa disebutkan Rasulun min anfusikum, seorang utusan dari kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri, dari diri kalian sendiri, itu karena orang-orang kafir Mekah itu dulu mempertanyakan kenapa seorang Rasul, Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, itu kenapa seorang manusia, kenapa tidak malaikat yang diutus sebagai Rasul itu. Ya, lalu turunlah ayat-ayat yang seperti itu yang mengatakan bahwa Nabi itu seorang manusia biasa, hanya dia mendapatkan wahyu. Ini artinya adalah bahwa Nabi bahkan juga ketika perang Uhud bisa luka-luka, ketika berdakwah di Taif bisa dilempari batu. Jadi bukan manusia istimewa dalam hal perjuangan. Nabi menjalani kehidupan ini dengan dengan kewajaran sebagai manusia. Bukan tidak dengan simsalabim, tetapi dengan usaha yang keras. Ya. Katakan oleh salah seorang istri beliau, Aisyah, bahwa Nabi itu beristighfar berkali-kali sehari. Lalu ditanya oleh Aisyah, kenapa Anda beristighfar setiap hari? Ya, ada yang menyatakan sampai 100 kali, 1000 kali. Padahal semua dosa-dosa yang sudah lewat dan dosa-dosa yang akan datang itu sudah dimaafkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad adalah alam tuhibbi an akuna abdan syakuro. Apa kamu tidak ingin bahwa aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kita artinya Nabi orang biasa, bukan orang yang diistimewakan oleh Allah dalam perjuangan membawa bangsa pada waktu itu bangsa Arab ke tingkat yang lebih tinggi taraf kehidupan rohani dan jasmaninya. Jadi itu manusia biasa. Kita juga akan memilih orang-orang biasa, tetapi yang punya sifat-sifatnya seperti disebutkan tadi. Kemudian di ayat lain disebutkan Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatil litukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur. Ya. Rasulullah SAW itu diutus dengan membawa ayat mubayyinah. Ayat itu di dalam Al-Quran mempunyai banyak pengertian. Ada seorang penulis yang mengatakan pengertian ayat itu ada lebih dari 10 pengertian, 10 poin. Yang pertama, ayat itu adalah bagian dari surat dalam Al-Quran. Itu kita sudah biasa mendengar seperti itu. Tapi ada juga makna-makna lain. Ayat juga bisa berarti hujjah atau argumen bagi
apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ayat juga bisa berarti tanda-tanda. Jadi ketika dikatakan ayatin mubayyinah, kalau Nabi Muhammad SAW membawa tanda-tanda dari Allah atau membawa pesan-pesan wasiat dari Allah kepada kita semuanya orang beriman, terutama pada saat beliau masih hidup, maka apa pemimpin, kalau kita bawa sekarang, pemimpin yang membawa ayat itu apa? Kita bisa mengatakan bahwa pemimpin itu membawa apa? Semacam harapan-harapan ke depan. Bukan pemimpin yang pesimis terhadap kehidupan kita, tapi pemimpin yang memberi kita dorongan untuk bisa meraih cita-cita bersama kita. Cita-cita bersama kita apa? Yaitu kehidupan kemakmuran, ya, kehidupan kemakmuran yang merata kepada seluruh bangsa, dan juga kesejahteraan umum, itu disebut kemakmuran, dan juga kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, dua hal ini sekarang belum dicapai sepenuhnya dan tidak akan pernah bisa dicapai secara penuh. Tetapi kita masih melihat sekarang tanda-tanda bahwa sudah ada kemajuan dari sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, tetapi masih banyak lagi yang harus diusahakan agar kehidupan kita betul-betul menjadi cerdas dan kemakmuran atau kesejahteraan umum itu merata kepada semua orang, kepada semua bangsa ini. Ya. Kalau kita lihat misalnya Pakistan, kita lihat Bangladesh atau negara-negara Islam yang di Afrika, ada Somalia, ada Sudan dan seterusnya. Kita melihat bahwa kemajuan kita itu sudah sangat jauh meninggalkan mereka yang dulu merdekanya ya pada masa-masa yang tidak jauh berbeda dengan kita. Tahun 40 setelah Perang Dunia Kedua itu banyak yang negara-negara merdeka, dan sekarang keadaannya jauh dari sehat atau memberikan harapan. Mesir misalnya, yang negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Berarti merdekanya lebih dahulu dari kita. Itu sekarang keadaannya sangat menyedihkan. Pemilu tidak jalan. Ketika kemarin ada pemilu setelah Mubarak jatuh, itu lalu tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, karena presiden yang terpilih. Lalu setelah itu militer mengambil alih. Lalu keadaannya militer itu mengambil alih sampai sekarang, tidak ada pemilu. Ya, jadi kita merasa Indonesia ini betapa sangat maju di dalam masalah demokrasi dibandingkan dengan negara-negara seperti Mesir dan Aljazair, Libya dan seterusnya. Ya, Aljazair merdekanya lebih belakangan dari kita. Tapi sekarang keadaannya tidak baik. Libya perang saudara, Syria masih perang, Irak hancur lebur karena serbuan Amerika dulu sebelumnya, dan lalu karena ISIS dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang masa kemerdekaannya itu setelah atau tidak lama dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, kita ini sangat maju. Kita mesti mensyukuri ini semua, dan kita mesti berusaha agar ini jangan sampai dirusak oleh ketidakdewasaan warga Indonesia yang mau memaksakan kehendak, yang mau menguntungkan diri sendiri, ya, seperti yang korupsi itu menguntungkan diri sendiri. Itu akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, sekarang dengan korupsi yang cukup banyak pun kita bisa maju sebenarnya sekarang ini. Apalagi kalau nanti korupsinya itu bisa ditekan. Ya, bisa ditekan. Jadi kita pilihlah orang-orang yang kira-kira bisa mengantar kita ke sana. Lalu bagian terakhir yang saya ingin bicarakan masalah pemimpin ini adalah Nabi Muhammad SAW ditunjuk oleh Allah menjadi Rasul itu dengan satu tugas yang disebut litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan orang dari gelap ke terang.
Dari gelap ke terang. Tidak disebutkan gelap apa, terang apa, tidak disebutkan. Tapi kita tahu bahwa dalam diri manusia ada nafsu, ada emosi yang kalau dibiarkan, diturutkan, itu membuat hidup kita menjadi gelap. Dan ada nalar dan hati nurani yang membuat kita terang. Ya. Dalam bahasa Arab ada kata nayyir dari nur, ya. Itu membuat terang. Ya. Sifat dari nalar sebetulnya itu membuat terang. Tetapi nalar yang seperti itu mesti dikendalikan oleh nurani. Hati yang disinari oleh keimanan. Nah, kalau tidak, nanti akal bisa dipakai untuk mengakali orang. Nah, ini tidak membuat terang, tapi juga justru membuat gelap. Jadi membawa orang dari katakanlah tindakan yang naif, yang bodoh, kepada tindakan yang terukur, yang bisa dipertanggungjawabkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat pemimpin yang tindakannya sendiri itu kelihatan ceroboh, kelihatan tidak terukur, kalau pemimpin yang seperti itu seharusnya tidak kita pilih. Kita pilih pemimpin yang tindakannya terukur dan membawa kepada terang, bukan membawa kepada kegelapan. Dalam pengertian tidak emosional, tapi menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang cukup untuk kesejahteraan semuanya, bukan untuk sebagian saja dari masyarakat kita. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wal haqqi wa ala dini kullihi wal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, khutbah yang kedua ini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa dalam memilih pemimpin seharusnya kita memperhatikan kecakapannya di dalam membawa bangsa ini dari kegelapan emosi, dari kegelapan pertimbangan tanpa pertimbangan kepada cahaya pertimbangan nalar dan nurani. Selanjutnya adalah kita berdoa semoga selalu mendapatkan bimbingan, ampunan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Irfa'na bil darajati was sahabati hasanah wa adkhilna wa iyyahum jannatal salam. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin wa bi ta'atika ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun